Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dalam pembelajaran bahasa Inggris kali ini. Sekarang Miss akan membahas mengenai yang kita berikan kemarin, yaitu mengenai repotex, yaitu pada LKS di halaman 88 dengan judul adalah Dear. Nah, sekarang coba kalian perhatikan kursor yang Miss tunjukkan kepada kalian. Baik anak-anak, di sini kita berbicara itu adalah mengenai repotex yang dengan judul adalah Dear. Dapat dijelaskan di sini, dalam repotex ada beberapa structures dalam suatu teks tersebut, yaitu pertama namanya general classification, yang kedua description, yang ketiga bisa juga itu adalah description. General classification ini berarti adalah penjelasan secara umum dari apa yang akan dibicarakan. Baru ada di paragraf kedua itu berupa deskripsi, dan di paragraf ketiga pula ada juga berupa deskripsi. Oke anak-anak, mari kita sekarang lihat mengenai teks yang berjudul Dears. Oke, kalian lihat kursor yang Miss tunjukkan kepada kalian. Deer are four-legged ruminants mammal of the family Cervidae. Ini artinya kijang atau rusa itu berkaki 4, itu adalah seekor mamalia ruminan yang nama Latin dari keluarga Cervidae. They are known for their majesty and clad. Mereka lebih dikenal dengan kelompok dari hewan yang bertanduk. They are herbivorous animals who feed primarily on leaf. Mereka itu adalah hewan herbivora yang selalu makan dedaunan. There are around 34 species of deer in the world, and they inhabited various regions except Antarctica and Australia. Ini artinya mereka ada sekitar 34 spesies dari rusa yang ada di dunia, dan mereka itu berpenghuni di berbagai tempat kecuali Antartika dan Australia. They tend to live in a dense forest where they can easily hide from predator. Mereka cenderung tinggal di hutan yang lebat di mana mereka bisa sembunyi dengan mudah dari predator. Baik anak-anak, for the next step we will talk about the description of the deer. Di sini Miss bisa jabarkan, lihat dalam suatu teks, the body of a deer is similar to the body of an antelope with a slim body and long legs. Tubuh dari seekor rusa itu hampir mirip dengan tubuh dari seekor antelopes yang memiliki tubuh yang langsing dan kaki yang panjang. They are characterized by their branches and long antler on their head. Mereka dicirikan memiliki cabang atau tanduk yang panjang di kepala mereka. The antlers are the extension of their skull. Ya, berarti tanduk itu adalah bagian luar dari tulang mereka. It made of true bones and it's not permanent. Ini terbuat dari tulang yang tulang asli, dan mereka itu tidaklah permanen atau tidaklah tetap. It can be removed and regrown each year. Ini bisa berpindah atau patah atau tumbuh kembali setiap tahunnya. The surface of the antler are covered on exterior sides made of hair follicles. Di sini bisa dilihat adalah kijang memiliki permukaan yang ditutupi dengan sebuah tumbuhnya rambut di kepalanya. Mostly only male deer possess antler. Umumnya hanya rusa jantan yang memiliki tanduk. But female from one species also have them. Tetapi beberapa betina dari beberapa spesies juga memilikinya. Nah, di sini
baru dijelaskan adalah ciri khusus dari si deer tersebut, yaitu dengan dijelaskan tubuhnya dan ciri-cirinya mereka, yaitu memiliki tanduk di kepala mereka. Now for the next one, for the last paragraph, I will tell you about the descriptions. Let's see the text. Okay, the largest deer can grow up to 2.6 meter in height with the body weight of 800 kg. Ya, di sini tubuh kijang itu bisa tumbuh sebesar 2,6 meter ya tingginya, yang mana dengan berat tubuhnya yaitu 800 kg. Meanwhile, the smallest species can grow up to the size of 35 cm with the body weight of 6 kg. Sementara spesies yang paling kecil itu bisa tumbuh dengan ukuran 35 cm dengan beratnya kira-kira 6 km. Alright, next, they have 4 legs and powerful legs that allow to be a good runner and jumper. And they also have 2 long ear and short tail. Mereka memiliki empat kaki yang panjang dan kuat, yang mana bisa mengajak mereka untuk menjadi pelari terbaik dan pelompat yang terbaik, yang mana mereka juga memiliki 2 telinga yang panjang dan short tail, itu artinya adalah ekor yang pendek. Each species have different coat color. Ya, masing-masing jenisnya memiliki warna tubuh yang berbeda. Some of them are reddish brown and dark brown and gray. Beberapa di antara mereka itu bisa berwarna coklat kemerahan atau bisa berupa coklat gelap dan abu-abu. Besides that, some of species appear to have brown coat with a white spot on it. Di samping itu, beberapa spesies itu bisa muncul yang memiliki bulu yang berwarna coklat ya dengan bintik putih di tubuhnya. Baik anak-anak, ini adalah termasuk jenis Ripotex, yang mana dalam paragraf pertama, general classification itu dijelaskan mengenai deer, yang mana dicirikan kalau dia itu adalah seekor hewan yang spesifik, dan ini ada dikhususkan yaitu dengan nama anggota keluarganya yaitu Cervidae. Berbeda dengan kalau kalian menjelaskan dari description text. Kalau description text ini yang hanya dijelaskan dari description text. Sedangkan kalau Ripotex ini adalah berupa general classification, yang mana ini berupa pengetahuan yang kalian tidak tahu, ini ya menjadi tahu. Ya, ini ada klasifikasi atau kelas umum dari seekor rusa. Dan dijelaskan pula dalam general classification, mereka itu adalah termasuk herbivorous animal yang umumnya memakan dedaunan. Nah, di sini dalam Ripotex juga yang lebih spesifik itu dijelaskan mereka kira-kira ada 34 spesies ya, spesies dari rusa yang ada di dunia yang bisa menghuni seluruh daerah kecuali Antartika dan Australia. Di sini ada penjelasan atau pengetahuan yang kita dapatkan dari yang kita tidak tahu menjadi tahu, yaitu tidak ada deer itu di antara Antartika dan Australia. Nah, jadi setelah general classification ini baru kita akan dijelaskan mengenai description-nya atau ciri khusus dari deer tersebut. Jadi di paragraf kedua ini kalian bisa akan lihat itu tubuh dari deer itu hampir mirip dengan tubuh antelope yang memiliki tubuh yang kecil dan tubuh yang ramping dan kaki yang panjang. Nah, di sini juga dicirikan kalau mereka itu memiliki tanduk yang panjang dan bercabang-cabang. Tetapi
tanduk di sini adalah not permanent, it can be removed atau bisa tumbuh kembali setiap tahunnya. Begitu pula di paragraf ketiga, di sini dijelaskan ciri dari fisik dari deer tersebut. Berarti kalau kita lihat di sini tadi, ciri utama dari rusa yang paling besar itu bisa tumbuh sampai 2,6 meter. Dan ciri yang kedua itu kalau tubuh rusa yang paling kecil itu bisa mencapai 35 cm. Nah, di sini bisa dijelaskan ya adanya suatu reportex yang akan mengacu ke yang akan kita acu ke ada pembahasan dari soal-soal di teks tersebut. Oke, kita akan lanjutkan kembali dari teks yang berjudul Deer di atas. Dapat Miss buatkan beberapa soal. Ini ada 10 soal yang sebentar lagi kalian harus jawab di buku latihan yang kalian buat, yaitu soalnya ditulis dulu anak-anak. Ingat isi nama, nomor, dan kelas ya. Nah, coba lihat, look at the question number 1. What is the text about? Itu artinya teks itu mengenai apa? Oke, yang number 2. How many species deer in the world? Itu artinya berapa banyak spesies rusa yang ada di dunia. Number 3. What is deer feed? Apa makanan rusa? And number 4. What does it mean that deer are extension of this school? Apa sih maksudnya kalau deer itu memiliki tulang luar? And number 5, mention the characteristic of deer in general. Ini sebutkan ciri umum dari rusa. Number 6, what is the difference of deer in their color? Ini apa sih ciri atau perbedaan warna dari rusa? Nah, yang number 7, lihat questionsnya. Several species appear to have brown coat with white spot on it. Nah, kalian lihat di sini ada di paragraf ketiga. Nah, beberapa spesies itu muncul memiliki warna bulu yang coklat dengan bintik putih di atasnya. Nah, kata it ini adalah mengacu ke kata apa? Number 8, what the deer said to be a good runner or jumper. Kenapa sih deer itu dikatakan dia itu pelari yang cepat dan pelompat yang cepat? Number 9, what is the purpose of the text? Ini apa sih tujuan dari teks di atas ini? Number 10, where does deer live mostly? Di mana deer itu hidup biasanya? Oke, anak-anak, silakan kalian jawab dan upload di Google Classroom. Terima kasih, thank you.